Kegiatan
kan. Sama seperti kalau adik-adik bantu mama papa pasti dapat upah ya. Seneng kan sudah dapat upah gitu. Dapat hadiah kan, dapat hadiah kan, dapat reward. Karena jadi anak yang pintar ya. Nah, coba kita tanya sama kakak-kakak yang di belakang. Oh iya ya. Dapat hadiah juga. Oh iya kan kemarin kenaikan kelas kak. Oh iya. Kak Yofi sekarang kelas berapa sih? Kelas 10. Wih, kelas 10 berarti kan 9 ke 10 ya, kelas 1 SMA ya. Kira-kira dapat reward nggak dari mama papa? Dapat tuh kak, dapat kak. Ditanya bagus ya Kak Yofi. Oh iya. Dari dapat ya, diterima di SMA mana? SMA 1 Nanyar. Wah, puji Tuhan. Kalau Kak Vino juga ini sama loh, kelas 10 ya kan? Iya. Nah, Kak Vino juga dapat reward ya dari Pak Pendeta Gideon. Pak Pendeta Gideon loh ini ya. Kak Vino. Enggak sih. Oh, enggak apa-apa ya. Yang penting aku mau malu. Oh iya, ada apa? Minta. Bukan. Saya tahu pasti rewardnya apa? Apa? Demoa. Itu yang penting ya. Pak Pendeta juga sama kelas 10. Oh. Kita bertiga satu sekolah semua. Oh iya. Ada best friend orang. Kan itu juga best friend Oh, iya. di komisi anak maksudnya. Sama juga ya Kak Freddy juga dapat reward juga ya. Wih, puji Tuhan yang terima di SMA. 1 Nanyar. Sama juga ini namanya. Wah, jadi best friend benar-benar. Ini ya Kak, seperti pelangi. Kok bisa tuh ya foto seperti pelangi? Hadiahnya udah Hadiahnya istimewa. Bisa Betul. masuk sekolah favorit kalian. Karena kan pelangi itu kan bagus kan Kak? Iya, Jadi indah indah. sekali. Jadi seperti itu ya. Kasih Tuhan juga seperti itu ya. Seperti itu. Janji Tuhan juga seperti itu. Seperti itu. Seperti apa Kak? Seperti pelangi. Seperti pelangi ya kita nyanyi. Adik-adik bisa nggak lagunya? Kakak bisa lagunya? Oh, pasti bisa. Oh, pasti bisa. Sudah siap di posisinya masing-masing ini Kak. Oke kita nyanyi ya. Indah pelangi. Ternyata hidup kita itu
di rumah aja. Padahal Kemana-mana. kayak ikon mall. Oke, yuk kita waktunya mau dengerin cerita Firman Firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan pujikan pujian biar ini akan berlalu. berlalu. Tetapi Berlalu. ini akan berlalu. Kan kita takut nggak? Enggak. Kalau nggak ada Tuhan Yesus takut. Gitu ya. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, jadi Nggak boleh takut. Iya, Kita yang bawa kasih Tuhan itu selamanya buat kita. Kita kan apa ya? Betul, nggak pernah lupa kan kita. Oke. Yang kita nyanyi kakak-kakak ya. Biar bumi akan berlalu. Kira-kira siapa ya yang mau firman hari ini? Siapa ya? Jadi pengen tahu? Pengen tahu? Check it out. Halo adik-adik, salam. Kembali lagi, sudah lama ya Kak Richard tidak melihat adik-adik semua. Sudah lama juga kita tidak berjumpa di dalam sekolah minggu. Ya, pada saat ini Kak Richard kebagian tugas nih. Kebagian tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, Kak Richard yakin kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, minggu yang indah ini. Engkau telah memberikan kesempatan kami beribadah melalui online. Kami juga terima kasih atas teknologi yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini dan kami manfaatkan untuk beribadah online. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber hikmat kami. Amin. Oke, tema hari ini adalah yakin pada janji Tuhan. Yakin pada janji Tuhan. Apa ya yakin pada janji Tuhan? Janji Tuhan kepada kita, janji yang baik. Janji yang indah kepada kita semua, umat yang percaya kepada. Siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama dan mendengarkannya. Oke, bacaan yang
pertama terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kita dengarkan ya. Kejadian 13 ayat yang pertama hingga 18. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, adik-adik sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat 1 hingga yang ke-18. Ya, di sana dikatakan Abraham pergi meninggalkan Mesir untuk mengikuti petunjuk dari Tuhan, bahwa dia membawa semua keluarganya dan ternak-ternaknya, hartanya dibawa pergi. Disuruh Tuhan loh ya. Nah,
ketika dia pergi membawa harta-hartanya, keluarganya, segala ternaknya, dia juga membawa Lot. Kalian tahu Lot? Lot itu keponakan Abram. Diajak bersama-sama dengan Abram ke negeri nenek moyangnya. Abram diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan hal itu banyak dampaknya bagi kehidupan Lot juga. Perkemahan Lot turut membaik dan diberkati dan terberkati oleh Tuhan. Tetapi ada satu kejadian tentang bersama-sama di Kejadian 13 ayat yang ke-6 tidak cukup luas bagi mereka untuk bersama-sama, untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kenapa tidak diam bersama-sama? Karena sudah tidak cukup lagi di tanah yang dijanjikan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi. Nah, di sini ada beberapa gembalanya Lot dan gembalanya Abram saling berkelahi untuk memperebutkan suatu hal, di mana Abram melihatnya dia ingin memisahkan diri dengan Lot agar tidak ada pertikaian antara saudara untuk merebutkan harta. Seperti itu. Nah, Abram berkata, "Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Dan jika kau ke utara, aku ke selatan." Begitu sebaliknya. Karena Lot melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, dia memilih daerah lembah Yordan, di mana daerah Sodom. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan karena banyak airnya, karena air menjadi sumber kehidupan. Itu anggapannya Lot. Dan Abram pergi ke lain. Setelah Abram pergi, maka pada ayat yang ke-14, setelah Lot memilih tempat itu, maka Abram menetap di Kanaan. Abram menerima apapun tempat yang ia dapatkan dari Tuhan. Lihat, Abram tidak pernah komplain. Di mana dia ditempatkan, dia selalu berkata, "Iya Tuhan," dan dia tidak pernah komplain. Meskipun tidak terlalu baik tempatnya yang dipilih, tidak sebaik Lot tidak sebaik Lot. Saat itu Tuhan berfirman dan mengingatkan janjinya kepada Abram. Janjinya Abram apa? Janjinya Tuhan kepada Abram. Janji Tuhan kepada Abram adalah barang siapa yang bisa menghitung jumlah debu tanah, itulah jumlah keturunan yang engkau dapat, yaitu yang Abram dapat untuk keturunannya. Jumlah keturunan Abram. Siapa yang di sini bisa menghitung debu tanah? Kalau nggak tahu, debu tanah itu butiran-butiran pasir yang terbangan di udara. Nah, seperti itulah debu tanah yang digenggam banyak. Kalian dapat menghitung setiap butir debu tanah? Tentu saja tidak. Saking begitu banyaknya, kita tidak dapat menghitung debu tanah. Itulah janji Tuhan kepada Abram akan keturunannya menjadi banyak dan tak terhitung. Ya, di sini kita belajar tentang Abram yang selalu berbicara kepada Tuhan dan menepati yang Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan beserta dengan Abram dengan janji-janjinya. Abram yang selalu berharap kepada Tuhan dan dia tidak akan lepas dari janji Tuhan dan perintah Tuhan. Siapa yang di rumah biasanya
perintahnya mama papanya, udah nanti aja belajarnya. Apalagi sekarang nih, liburan pasti paling males buat belajar. Belajar masih lama, masih kurang beberapa tahun lagi. Kok beberapa tahun ya? Berapa bulan lagi? Alamak, sekarang belajarnya online. Belajarnya tidak perlu deh. Ingat, perintah Tuhan kepada kita adalah belajar. Jangan sampai lupa kita belajar dan bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, kalian harus yakin terhadap janji Tuhan. Seperti Abram, yakin akan janji Tuhan kepadanya. Janji Tuhan kepada Abram adalah keturunannya yang banyak, sebanyak debu tanah dan tidak terhitung. Begitu indahnya memiliki harta dan keturunan yang banyak. Abram menerimanya dengan senang hati dan menjalankan seluruh perintah Tuhan. Jadi, inti dari yakin pada janji Tuhan yaitu mematuhi perintahnya, menjalankan perintah Tuhan dengan segenap hati. Maka janji Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada hari ini, hari Minggu yang cerah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kami yakin pada janji Tuhan yang iya dan amin dan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Halo teman-teman, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kali ini kita membutuhkan kertas dan spidol. Teman-teman pasti mau tanya dulu, apakah teman-teman yakin pada janji Tuhan seperti Bapak Abraham yang percaya kepada janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Kak Suti yakin pada janji Tuhan. Nah, untuk pemantapan dari firman Tuhan, Kak Suti akan menggambarkan telapak tangan Kak Suti. Teman-teman nanti bisa mencobanya ya di rumah dengan papa, mama, adik, kakak. Nah, berikut ini Kak Suti akan membuatnya. Nah, teman-teman, telapak tangannya kita gambar di kertas ya. Setelah teman-teman menggambar, kita akan menuliskan ya. Kita tulis saya, tulis nama teman-teman, yakin pada janji Tuhan. Teman-teman, bila teman-teman yakin pada janji Tuhan, lakukan seperti Kak Asti ya. Kak Asti juga ditemani teman-teman. Nah, mari. Teman-teman ingatkan dengan Kak Agnes, Kak Eva. Kak Asti mau tanya dulu sama mereka. Kak Agnes, Kak yakin nggak sih pada janji Tuhan? Aku sih yakin, Kak. Kak Eva juga yakin kan pada janji Tuhan? Yakin sekali. Oke, kalau yakin, coba ikutin Kak Asti buat ini aktivitasnya. Nah, ada suruh deh. Nah, ditulis seperti ini Kak Agnes ya.
Ya, terima kasih Kak Anies. Sekarang Kak Evan. Taruh situ. Nah, teman-teman, Kak Astuti, Kak Agnes, Kak Evan, kita semua yakin pada janji Tuhan seperti Bapak Abraham yang percaya kepada janji Tuhan, ya dan amin. Nah, teman-teman pastilah yakin ya sama janji Tuhan dengan kita memantapkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita mau membacanya dalam Ibrani 10 ayat 23 sebagai ayat hafalan kita. Mari kita baca sama-sama ya Kak Miss, Evan ya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Nah teman-teman, kenapa kita harus yakin? Karena Tuhan itu menjanjikan kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, gimana tadi dengerin firmannya Kak? Iya, Sama semua ayat ada di rumah sudah pasti tentunya pasti mengerti. sudah tahu yang jawabin firman siapa tadi Kak? Kakak Rinca. Iya, Ya, Rinca. bahwa itu penting sekali bahwa janji Tuhan pasti Ditepati. Dari juga gitu harus percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Nggak boleh putus asa ya Kak. Nggak boleh putus asa. Ini Tidak boleh ditanya kita berdoa. aku loh udah berdoa terus-terusan tiap hari kita kayak gini tapi mana buktinya nggak dapat apa-apa. Iya. Kayak gitu pasti rasa seperti itu pasti ada ya Kak ya. Betul Kak. Tapi yang perlu kita ingat Tuhan pasti tepati Janjinya dan itu yang terbaik buat kita. Jadi walaupun kita nunggu lama tapi pasti hasilnya istimewa ya Kak ya. Betul, Kak. Nggak mungkin yang Tuhan nggak mungkin kasih yang kecil-kecil atau yang jelek-jelek, enggak. Pasti kasih yang terbaik ya kan Kak? terbaik buat kita. Jadi mesti kita harus lebih sabar. Rajin berdoa tetap harus ya Kak ya. Harus itu. tetap. Rajin baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya, toh. Jadi satu lagi hal, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Iya betul Ya. sekali. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa melalui apa Kak Rita? Mengumpulkan persembahan melalui aplikasi GoPay, OVO, terus apa lagi ya Kak? Apa lagi? Transfer iya, susah kali ya Kak jadinya. Dompet Ya. sama Dana. Gimana caranya? Lewat sini. Di sini ada kode QRIS-nya. Jadi gampang sekali, tinggal ketik dan klik persembahan dalam nama Tuhan Yesus, set, kirim. Langsung deh masuk. Langsung masuk. Kalau ini Gereja GKI. Oke, yuk sambil kita punya persembahan kita pujikan untuk sekalian kita selesai ibadah ya. sekolah minggu online. Kita nyanyikan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal janji. Ya, Ya, kita harus tetap yakin, Yakin. percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Oke, kita nyanyi bahwa hatiku percaya. Hatiku percaya. Marilah
semuanya, dan kita tutup ibadah ini dengan lipat tangan, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami, guru sekolah minggu dan anak-anak para remaja sudah benar terbaik buat Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini Tuhan jadi berkat buat anak-anak sekolah minggu saat ini menyaksikan. Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati keluarganya. Kami punya percaya saat tengah pandemi ini Tuhan, hidup kami terasa mencekam, kami takut, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan bahwa Kau melingkupi kami semua, Kau menjauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami, melalui firman sudah kami dengar Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang senantiasa menepati janji-Mu. Dan kami mengamini bahwa saat ini kami juga berharap kepada Tuhan bahwa COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami kembali lagi untuk melakukan aktivitas kami, untuk lagi beribadah di sekolah minggu, datang ke gereja, untuk bermain bersama teman-teman kami, untuk bersekolah di tempat sekolah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami tetap berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi Kau berkati anak kami, Kau berkati orang tua anak kami, Kau berikan kesehatan luar biasa, khususnya buat orang tua yang saat ini mengalami kesulitan Tuhan di begitu banyak perusahaan yang tutup Tuhan. Kau tahu keadaan orang tua anak-anak kami Tuhan. Kau pilih, Kau berkati segala usaha yang mereka lakukan. Kami yang yakin dan percaya Kau memberkati anak-anak kami dan keluarganya Tuhan. Tuhan, setelah lagi kami akan pulang, Engkau memberkati kami, khususnya hamba-Mu Kalita dan teman-teman kami, para remaja yang sudah ikut di dalam ibadah ini. Biar Kau pertemukan kami minggu depan untuk melayani di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan semangat buat kami itu senantiasa melayani. Dan Kau memberkati kakak-kakak kami, teman-teman kami yang para remaja Tuhan yang sudah mau melayani Engkau. Kami dengan percaya bahwa masa depan bersama dengan Tuhan Engkau memberikan luar biasa buat anak-anak kami, teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi doa yang paling sempurna Ibu dan kasih Tuhan. Dan kami sudah menjalankan persembahan yang sudah kami kumpulkan, bila menjadi berkat buat gereja kami. Memberkati semua nama kami sudah kami persembahkan. Dan juga memberkati negara kami. Kami dengan percaya Kau memulihkan negara kami seperti dulu lagi Tuhan, seperti yang sebelum pandemi COVID-19 itu terjadi Tuhan. Dan menyerahkan negara kami dalam tangan kasih Tuhan, khususnya di kota Gresik ini Tuhan. Kau berkati, dan khususnya buat Bapak Pendeta dan keluarga dan Kak Fu, Kau juga berkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan mulia. Amin. Kita nyanyikan kita, Bapak terima kasih.